Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara ya, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semuanya semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap berkaitan kecelakaan tol Cipularang. Mungkin yang lagi viral saat ini ya, semuanya mungkin pada tahu, akan tetapi bahkan banyak penasaran khususnya penggemar konten Pawang Gaib. Sebenarnya ada apa, unsur apa, dan tempat-tempat itu saja ya, tol Cipularang itu sering terjadi. Sebenarnya ada unsur apa ya, untuk mengetahui dari sisi gaibnya nanti tim Pawang Gaib akan mencoba ya, menarik salah satu gaib yang mengetahui kejadian kecelakaan di tol Cipularang. Ya, seperti biasa sebelum kita adakan dengan cara mediumisasi, kita informasikan tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Bagi yang sering ya kena kesurupan, kena guna-guna, kena sihir, silahkan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur-sedulur yang berada di luar sana ya, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat untuk sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini ya sudah siap ini saudara kita Mas Ato ya, yang selalu setia ini ya, mendampingi tim Pawang Gaib. Itu siap ya Mas ya? Alhamdulillah. Kita langsungkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkan tubuhmu dia. Bersihkan tambas. Allah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama. Bantu, bantai Ibu mediator, terbantai dengan jaya beliau, tembas dari atas sampai bawah, terbantai dengan jaya beliau terus semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terbantai jasad roh dan sukmanya sendirian. Tidak bisa ditembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud. Assalamualaikum. Dan terus yang menarik salah satu koin yang tidak tahu tentang kecelakaan tol dengan sinyalnya gaib yang kecelakaan yang sinyalnya tarik pun baik Allah. Allah. Masuk semuanya. Semuanya sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Golongan apa ini yang masuk ini? Ini dari, saya bukan siapa-siapa, ini pengen ngobrol-ngobrol saja. Ini dengan golongan apa? Saya jin. Oh, jin, Mbah Jin gitu ya, Mbah. Sebut Mbah Jin. Mungkin sudah tua umurnya ya? Kalau sama kamu lebih tua saya. Oh ya, Mbah Jin. Bentuknya apa ini, Mbah Jin? Saya seperti serigala. Seperti serigala.
Ya, Mbak Jin jujur Mbak Jin. Ya masuk dalam tubuh mediator yang mengaku jin dengan izinnya beliau. Apabila berbohong atau menipu secara otomatis tubuhnya terpotong-potong kun fayakun Allah. Fuh, Allah. Fuh. Ya jujur Mbak, di sini Mbak. Ini saya mau ngobrol-ngobrol saja Mbak. Yang berkaitan dengan kecelakaan di Cipularang itu Mbak. Apa urusan kamu? Tidak ada urusan apa-apa, cuma pengen tahu saja Mbak, ceritanya kayak apa itu. Cerita apa? Itu tentang kecelakaan di tol Cipularang itu kan sering terjadi kecelakaan Mbak. Di situ. Itu siapa penyebabnya secara gaibnya? Ada enggak unsur gaibnya yang mengganggu? Yang buat tol siapa? Hah? Yang buat tol siapa? Yang buat tol ya orang-orang itu tuh Mbak yang membuat itu. Pemiliknya siapa? Terus gimana kaitannya dengan pemiliknya Mbak? Yaitu. Maksudnya ada unsur pemiliknya gitu Mbak. Mungkin sampai-sampai itu ditanam atau bagaimana atau dikasih tugas gitu ya Mbak? Ya. Begitu. Berarti ada unsur gaibnya gitu ya Mbak? Ya. Nah, yang membuat ya berbagai macam, mungkin dari yang siapa yang memberi tugas, siapa yang bahkan menjadi pemborong, siapa yang mandurnya itu yang berusaha untuk membuatnya supaya bisa lebih cepat, bisa lebih awet, bisa lebih kuat dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau berarti ada unsur campur tangan dari orang-orang yang berkaitan dengan pembuatan jalan itu sendiri ya Mbak? Bukan. Tapi pemiliknya. Oh, pemiliknya. Oh, itu. Ada berapa ribu yang ditanam Mbak dari golongan Anda yang di situ? Dulu sedikit, sekarang semakin banyak. Kurang lebih 1 triliun. Oh, dulunya sedikit. Sekarang banyak, ada 1 triliun. Itu konsepnya kayak apa itu Mbak, kejadiannya awal Mbak? Maksudnya prosesnya kayak apa? Dijelaskan dengan jujur Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, jujur tembak jujur Allah. Proses penanaman kami itu secara tidak langsung. Jadi si pemilik mendatangi tuan kami. Ya. Kemudian membuat perjanjian. Lalu kami dikirim ke tempat yang dituju. Setelah kami mendiami, kami membuat rekayasa. Jadi pada waktu-waktu tertentu, kami akan menjalankan rekayasa tersebut sehingga terjadilah kecelakaan. Itu sudah ada kesepakatan gitu ya Pak? Ataukah rekayasa Anda sendiri? Kami tidak ada hubungannya dan kami tidak akan mampu jika kami membuatnya sendiri. Tapi karena sudah ada perjanjian, jadi kami diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa membuatnya menjadi nyata. Dan hal itu pun terjadi. Nah kemarin kejadiannya itu kayak apa Mbah? Kok ada yang bilang katanya remnya blong, ada yang bilang bermacam-macam, bisa dijelaskan alasan atau mungkin secara teorinya kayak apa? Ya teorinya seperti itu, tapi kenyataannya itu dibuat oleh kami. Karena semuanya kebanyakan manusia itu kan lalai. Jadi kami memanfaatkan kelalaian itu untuk membuat suatu rekayasa yang bisa menyebabkan kecelakaan. Di antaranya masalah rem. Jadi biasanya para sopir itu telaten mengurusi kendaraannya, kemudian memeriksa segala halnya supaya dengan cermat agar tidak terjadi kecelakaan. Tapi kami membuatnya lalai dan percaya bahwa dia sudah memeriksanya dengan teliti. Tapi dalam hal itu kami membuatnya lupa atau bahkan percaya masih bagus.
bagus keadaan. Memang bisa jadi pada waktu pengecekan masih bagus, tapi dalam prosesnya kami buat dia menjadi teledor hingga membuat rem tersebut menjadi lebih cepat aus, hingga pada waktunya tiba di tempat kami menjadikan remnya blong. Itulah rekayasa kami. Terus monggo dijelaskan lagi, Mbah, setelah rem blong, terus ataukah sosok mungkin yang sudah menjadi korban target itu, ataukah sudah direncanakan jauh-jauh hari, ataukah spontanitas, Mbah? Kalau masalah korban Ya, itu spontanitas. Tapi kalau pelakunya, kami sudah mengintainya. Siapa yang mudah kami tipu daya. Setelah kami menemukan, baru kita rekayasa dan eksekusi. Kalau masalah korban sih itu namanya seperti menjala ikan. Kalau dapat ya kami bersyukur. Kalau tidak dapat ya kami coba lagi. itu unsurnya ya, Mbah. Itu kalau target itu gini, Mbah, ataukah dia itu mungkin orang-orang yang bisa ditargetkan, ataukah sudah menjadi harapan atau sudah menjadi punya perjanjian sejak dulu-dulu, ataukah bisa saja dibuat target? Ya bisa saja kami bekerja sama dengan makhluk yang mengadakan perjanjian lain. Tapi ya itu tidak jadi rencana kami. Karena kalau kami melakukan kerjasama dengan mereka, itu sama saja kami mendapatkan jatah setengah. Sebenarnya oh begitu. Ya pemirsa, ini tadi ngobrol-ngobrol ya, dan salah satu gaib yang mengetahui ya tentang kejadian tol Cipularang ya yang memakan korban. Ngobrol-ngobrol ternyata ada hal-hal sesuatu ya, mungkin dari gaib sendiri sudah merencanakan atau punya target, dan target tersebut tidak hanya sekedar target pribadi, tapi targetnya sudah jauh-jauh hari punya perjanjian dengan yang lain. Dan itulah waktu-waktu yang momen yang tepat bisa kerjasama dengan antara gaib yang sudah punya perjanjian dengan yang lain, boleh dibilang 50-50 ya, nanti separuh-separuh hasilnya seperti itu. Ya bisa dilanjutkan lagi, Mbah. Nah, tadi sudah Anda katakan bahwa bisa juga yang kena target itu sudah punya perjanjian yang lain juga gitu ya, Mbah ya. Sehingga pas hari hanya itu bisa menjadi bagian dari separuh-separuh tadi Anda katakan seperti itu. Ya jika mereka mau melakukan kerjasama. Tapi jika tidak ya itu milik sepenuhnya kami. Gitu. Seperti itu. Nah ini berkaitan dengan ataukah orang-orang yang sudah kena target itu boleh dibilang dia lupa dengan Tuhannya, tidak berdoa, atau bagaimana? Dijelaskan dengan jujur Allah. Maksud kamu mereka yang sudah bekerja sama bersekutu dengan iblis yang telah menjadi korban kami. Kamu pikir mereka masih berdoa dan percaya dengan Tuhan? Jadi itu boleh dibilang banyak yang bersekutu yang menjadi sasaran, menjadi target itu berarti sopirnya ataukah orang yang menjadi korban tadi ya, Mbak? Ataukah yang punya pemilik target tadi ya? Dijelaskan, Mbak, dengan jujurnya, Mbak. Ini yang punya menjadi ya perjanjian-perjanjian yang sudah perjanjian itu termasuk tadi ya berkaitan dengan yang punya tol atau mungkin yang apa tadi ya?
yang membuat tol gitu kan, atau mungkin yang bangun tol, ataukah apa mungkin sopir-sopir yang kena kecelakaan tersebut, Mbah? Oke nih. Gimana, monggo dijelaskan dengan jujur. Orang yang kamu targetkan sebagai pelaku itu pastinya orang yang kerap kali berbuat jahat atau bermaksiat. Maksiat. Oh. Gitu. Terus kalau korban itu kami kan tidak tahu, siapapun bisa menjadi korban. Masalah dia berdoa atau tidak, percaya dengan Tuhan atau tidak, bersedekah atau tidak, itu bukan urusan kami. Tapi jikalau mereka berdoa atau bersedekah kemudian mengalami kecelakaan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, walaupun kecelakaan dia bisa selamat. Yang kedua, dia tidak selamat tapi mengalami luka ringan atau mengalami luka parah tapi tidak meninggal. Yang ketiga, dia meninggal tapi karena dia sudah berdoa sebelum melakukan perjalanan atau bersedekah, dia terlindung dari kami. Paham maksudnya? Paham. Ayo dijelaskan lagi, Mbah. Jadi mereka kalau mau berpergian, khususnya jauh-jauh, itu sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Atau lebih khusus lagi bersedekah. Tapi jangan asal bersedekah. Tidak apa-apa walaupun sedikit, tapi bersedekah kepada orang yang tepat. Itu efeknya lebih besar perlindungannya daripada asal bersedekah saja. Yang tepat bisa dijelaskan kayak apa, Mbah? Misalkan anak yatim. Atau orang yang benar-benar kelaparan dan kamu memberikan makanan secara langsung, bukan uang, kepada orang yang lapar, itu sangat luar biasa pahala dan efek perlindungannya. Bahkan jika orang yang bersedekah kepada orang yang lapar langsung berupa makanan, bahkan menyuapinya, kalau dia meninggal pada hari itu, langsung surga balasannya. Kalau dia orang soleh. Tapi kalau dia orang yang jahat, itu akan ditimbang apakah lebih banyak kejahatannya atau lebih banyak kebaikannya. Tapi jangan salah, kebaikan itu, memberi makan orang yang lapar, itu sangat luar biasa. Bahkan bisa mengimbangi dosa-dosa yang banyak seumur hidupnya, kecuali dosa-dosa besar dan yang tidak diampuni. Paham? Ya, terima kasih, Mbah. Ya, pemirsa, ini tadi kita ngobrol-ngobrol ya dalam proses bersedekah, proses berdoa, mengingatkan saudara-saudara semuanya, mengingatkan sedulur-dulur semuanya, kalau bepergian jangan lupa berdoa. Ya, apalagi bersedekah. Itulah yang akan menolong atau melindungi dalam musibah atau bencana yang akan terjadi pada diri Anda masing-masing. Perlu diingatkan lagi bahwa sedekah adalah harus yang tepat, ya, tidak sembarang orang, tidak semua dianggap ini wah sudah seperti itu, akan tetapi ada yang lebih afdal lagi ya, mungkin lebih pahalanya lebih kuat lagi, ternyata dikhususkan pada anak yatim. Tadi sudah dikatakan obrolan-obrolan di kali ini ya, semoga Anda bisa mengambil hikmah
di balik kebaikan-kebaikan konten kali ini. Ya, semoga bagi sedulur semuanya ya, jangan disia-siakan ya informasi ataukah pembelajaran di konten kali ini. Monggo Mbak dilanjut lagi, tadi berkaitan doa bisa melindungi, tadi dengan bersedekah juga bisa melindungi sesuai targetnya, orang baik ataukah orang tidak. Tadi sudah dijabarkan berkaitan dengan ataukah perlindungannya sejauh mana, ternyata sudah dijabarkan semuanya bahkan sampai meninggal, Mbak. Ini bisa dilanjut lagi, Mbak. Apalagi Ya masih obrolan kita ini kan ya, ada apa itu Mbak? Ada yang mengganggu maksudnya? Ya apa-apalah biasa. Oh gitu. Ini tadi berkaitan dengan awal, kenapa itu berapa sering, berapa tahun itu ada targetnya, enggak ada waktunya untuk mendapatkan kesempatan itu, atau ada dibilang ada korban ataukah ada kecelakaan, ada target berapa tahun ataukah tidak, Mbak? Pakai target apa tidak gitu? paling lama 1 tahun sekali, paling cepat 3 bulan. Misalkan dalam 3 bulan setelah kejadian ini ada kejadian lagi, itu sudah cukup membayar untuk peristiwa 1 tahun. Misalkan belum ada korban, terus berlanjut 3 bulan ke depan sampai 1 tahun. Jika 1 tahun tidak bisa juga, kita percepat 3 minggu. Jika 3 minggu tidak dapat juga, kita percepat 3 hari. Terus kami berusaha. Kalau tidak dapat berarti bisa 1 hari mencari. Bisa. Terus setiap hari mencari begitu? Ya, tidak juga. Tidak juga. Cukup 1 tahun itu 1 kali kalau sudah ada korban. Oh, 1 kali cukup ya. Ya. Terus untuk dari pihak keluarga yang tadi Anda katakan yang punya perjanjian awal, itu ataukah kalau tidak dapat ataukah itu menjadi targetnya ataukah bagaimana, dijelaskan, Mbak? Ya, itu bukan urusan kami. Urusan kami sama yang pemilik dari tempat yang kami tempati. Kalau ada urusan itu dengan urusan perjanjian dengan orang lain, yaitu terserah, urusan mereka, bukan urusan kami. Urusan kami cukup 1 kali, tapi jikalau nanti terjadi lagi itu bisa dikatakan bonus tambahan. Oh begitu. Lah itu Mbak yang punya perjanjian atau menaruh Anda itu berkaitan dengan tadi ada orang pinter yang didatangi. Lah orang yang mendatangi itu loh Mbak, apakah dia boleh dibilang masih hidup ataukah masih hidup? Terus selain dari dirinya ataukah keluarga-keluarganya juga ikut kena, ataukah cuma orang lain yang Anda buat korban seperti itu, Mbak? Apa cukup dengan orang lain, misalkan Anda ditanam di jalan itu kan? Ya. Ataukah dari pihak keluarganya itu juga? Yang namanya perjanjian dari pesugihan itu fokusnya ke orang lain, bukan keluarga. Tapi ya tergantung perjanjiannya juga. Misalkan kalau tidak bisa memenuhi, menjadikan korban tumbal orang lain, ya kami akan mengambil keluarganya. Tapi karena kami ditaruh di jalan, jadi kami mengambil orang-orang yang melewati jalan tersebut. Gitu ya. Jadi bisa menumbalkan dari orang lain gitu ya, Mbak ya. Tidak harus keluarganya gitu ya. Ya pemirsa ya, ini semoga menjadi pembelajaran ya, kita sebagai pengguna jalan harus lebih berhati-hati lagi karena semua bisa terjadi ataukah menjadi sasaran ya dari orang-orang yang tadi boleh dibilang tidak bertanggung jawab tadi. Akan tetapi karena kita lah punya Tuhan, punya Allah, janganlah
lupa berdoa. Semoga kita terhindar dari ya musibah atau bencana ya yang akan terjadi. Hanya karena doa yang tulus gitu ya, sedekah yang ikhlas, insya Allah akan terhindar dari musibah seperti itu. Perlu ditambahkan lagi Mbak, tadi bisa caranya kok bisa menumbalkan dengan orang lain ditaruh di situ seperti itu. Kok enak-enak saja yang mana? Apakah itu tidak ada efek dari nanti setelah meninggal atau bagaimana? Dijelaskan. Maksudnya Orang yang menumbalkan orang lain yang punya perjanjian tersebut, ataukah nantinya dari pihak keluarganya itu bisa bebas terjerat dari golongan Anda? Ataukah semua, ataukah seluruh anak keturunannya, Mbak? Ada enggak efek-efek seperti itu? orang yang sudah melakukan perjanjian dengan kami itu 7 turunan sudah tercatat kontrak akan menjadi pengikut kami. 7 turunan? Iya. Jikalau masih memanfaatkan atau mendapat manfaat dari kekayaan yang didapat oleh orang yang melakukan perjanjian itu, walaupun lebih dari 7 turunan, mereka pun akan menjadi pengikut kami. Itu dijelaskan lagi, Mbak. Setelah menjadi pengikut Anda, itu apa yang didapat, apa yang dikasih tugas nanti di golongan Anda tersebut? Ataukah menjadi apa di sana? Menjadi pembantu Anda, ataukah menjadi cuma menjadi pelayan, ataukah menjadi bahkan menjadi apa itu? Punya tugas-tugas di tempat Anda setelah di sana nanti. Yang menjadi tadi ya target 7 turunan tadi, Mbak. Karena ini berkait dengan kekayaan, mereka akan menjadi budak kami. Akan disuruh untuk membangun istana kami. Tempat iblis. Akan dipaksa kerja keras. Menggali batu. Bahkan kalau perempuan memuaskan pengikut-pengikut kami. Jadi dikasih tugas masing-masing gitu. Ya. Dan tugasnya itu harus dipaksa atau mungkin berat gitu ya. Ya kalau dibilang berat ya, kamu tahu tukang bangunan. Ya seperti hanya saja mereka tidak diberi makan. Jadi kalau mereka lapar terus lemas, ya kami cambuki mereka. Jadi walaupun lapar-lapar, haus dahaga, tetap mereka kerja. Tidak ada mengenal istirahat. Tidak ada kaitannya dengan kasihan gitu ya. Tidak ada sama sekali ya. Ya pemirsa ya, ini tadi ya, sudah dijelaskan ngobrol-ngobrol tentang awal tadi ya berkaitan dengan korban tol Cipularang. Ini tadi mungkin Anda bisa menyimak dari awal sampai akhir di perbincangan konten kali ini. Semoga ada manfaatnya gitu. Ya terima kasih atas kehadirannya. Anda silakan kembali bertugas. Cepat. Hah? Kembalikan saya. Gimana? Kembalikan saya. Oh dikembalikan ya, tenang toh Mbah. Tidak usah marah-marah. Dengan izinnya beliau masuk dalam tubuh, dengan izinnya beliau aku tarik dan melempar kembali ke tempatnya. Kun faikun Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu. Semua efek-efeknya keluar semuanya, menguap semuanya. Sallallahu Muhammad. Ya alhamdulillah ya, di konten kali ini diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Anda sudah mendengarkan ya
mulai orean dari awal kejadiannya, berkaitan dengan gaib-gaib yang sudah menunggu di situ, dan bagaimana cara menanggulanginya, gitu kan. Ada berdoa, ada sedekah, dan sudah dijabarkan banyak. Ya, semoga sedulur-sedulur semuanya bisa mengambil ya hikmah di balik ya konten kali ini. Ambil yang baik ya, dan tinggalkan yang buruk. Ya, tadi kita berbicara dengan pohon gaib, perlu disaring kembali karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Anda menjadi orang yang lebih baik ya, mulai sekarang ya, bisa mulai berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita akhiri sampai di sini ya. Apabila ada salah kata, salah ucap ya dari tim Pawang Gaib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.